Perbedaannya, apa perbedaannya? Sumber berita ini yang berbeda. Islam sumbernya langit, yang mewahyukan adalah yang maha melihat. Kristen sumbernya adalah wartawan yang hidup pada zaman itu mungkin, atau yang lagi mengumpulkan berita-berita yang terjadi pada zaman itu. Jadi ada kesamaan gak? Ada. Satu berita dari wartawan, satu berita dari sang yang maha melihat. Nah, mana yang kami imani? Tentu dari wahyu Allah. Oh, mungkin Nabi Muhammad melihat dari kitabnya orang Kristen. Itu mustahil. Nabiku tidak bisa membaca. Nabiku tidak pernah kemudian ke museum. Nabiku tidak pernah melakukan daftar pustaka. Nabiku tidak memiliki kemudian cerita dia belajar sama siapapun. Itu nggak pernah. Semata-mata wahyu datang, ilham datang kepadanya, lalu disampaikan kepada kaumnya. Belakangan muncul di meja akademisi Islam dan Kristen membedah tentang Al-Quran, sejarah tentang kekristenan, sejarah tentang Nabi Isa, sejarah tentang Yesus. Ini yang muncul di permukaan. Al-Quran menceritakan pada hari nanti, hari akhir nanti, apa yang mereka sembah, siapa yang mereka sembah, oknum yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Benar tak Al-Quran itu? Ternyata betul. Matius 7, orang-orang yang menyembah dia. Apakah mereka Nasrani? Bukan. Nasrani itu ditanya. Ketika mereka ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Kami pengikutmu, kami muridmu yang akan menolong engkau untuk melanjutkan ajaran agama Allah. Bagaimana tentang kisah ini? Ada kaum yang katanya mendudukkan Yesus ini sebagai utusan saja, yang dihabiskan, yang dibasmi oleh kelompok lain. Arius musnah, dibasmi oleh kelompok yang mengatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti kelompok Hawariyun dihabisin oleh mereka yang dikatakan oleh Al-Quran illal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, lagi-lagi saudara, dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2, 18, 19, adanya antikristus yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus. 2 Petrus 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya jelas sekali. Begitu juga di tengah-tengahmu ada seorang nabi-nabi palsu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu betul. Apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran itu betul. Ketika Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, engkau nabiku yang kuutus tanpa ayah ke tengah-tengah kaum Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, lagi-lagi wartawan menuliskan cerita itu. Yohanes 12 nomor 49. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas itu. Berita dari langit dan juga berita dari wartawan, dari bumi. Nabi Muhammad tidak hadir sampai saat itu. Kenapa beliau tahu? Karena itu bisikan, wahyu, ilham dari pencipta. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Wahai Tuhanku, aku hanya mengajarkan kepada kaumku untuk menyembahmu. Aku tekankan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lagi-lagi wartawan menuliskan. Apa kata wartawannya? Yohanes 4:22, Yesus berkata, aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yohanes 20, wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana posisi Kristen? Belum. Posisi Kristen, ketika kita runut nih, seluruh ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Injil, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, terkait dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau kita kumpul ayat-ayat Al-Quran itu, tidak akan pernah bisa menghantarkan kita untuk menjadi Kristen. Oh, wajar, itu Quran. Bagaimana dengan Bible? Begitu juga. Seluruh ucapan Yesus yang tinta merah dari 4 kitab kanon, kalau kita kumpulkan dari A sampai Z, tidak akan bisa menghantarkan manusia menjadi Kristen. Lalu, yang menjadikan orang menjadi Kristen itu apa? Ketika muncul cerita-cerita
lahirnya Kristus dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah munculnya Kristen pertama kali. Ketika Paulus berkarya menuliskan 13 kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen, disitulah Kristen punya ruang untuk berkarya. Tapi di dalam pengajaran Yesus tidak akan mungkin. Ada dua hal. Ketika Nabi Isa datang, kata Al-Quran, dia berfirman, dia bersabda, dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah, yang difirmankan Allah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mempraktikkan kemudian mujizat-mujizat di depan Bani Israel bismillah, dengan izin Allah, menghidupkan orang mati bismillah, menghidupkan lumpur menjadi burung bismillah, orang buta melihat bismillah, semua atas izin Allah. Lalu bagaimana dengan Bible? Apa kata wartawannya? Ternyata dua aspek yang dibawa oleh Yesus sebagai senjata untuk menaklukkan Bani Israel pun ada. Satu, ucapan-ucapan Yesus. Apa yang dikatakan? Yang tadi itu. Yohanes 14:24. Firman, perkataan, kesaktian yang keluar dari mulutku ini, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Berarti skala perkataan Yesus tinta merah ini hanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti benar Al-Quran. Kemudian yang kedua, di sini Kristen gagal. Kristen tidak mampu menunjukkan Yesus ini Tuhan, karena ketuhanan yang diusung oleh gereja terhadap Yesus karena ucapan-ucapan Yesus. Apa dibilangnya gini? Salah satunya adalah anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Akulah guru dan Tuhan. Ternyata itu semuanya hancur lebur oleh pengakuan satu kalimat dari Yesus. Apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketuhanan Yesus ditopang oleh perkataan gugur. Kristen hilang kendali di situ. Tinggal satu harapan. Apa itu? Mujizat-mujizatnya Yesus. Oh, Dia Tuhan, Pak. Kenapa Dia Tuhan? Buktinya Dia bisa menghidupkan orang mati. Lalu Dia membuat kemudian orang buta melihat, orang lumpuh melihat, berjalan dan seterusnya. Ini tinggal satu harapan ini. Tapi apa? Kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segera kemudian gagal Kristen, dua-duanya gagal. Rupanya yang membuat Kristen menuhankan Yesus dari faktor perkataan gugur, dari faktor mujizat juga gugur. Kenapa? Karena Yesus mengatakan semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, semua itu hanya bukti kalau aku ini adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan menyelesaikannya. Selesai. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang engkau tahu. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuat Kristen bertahan menuhankan Yesus, di mana dua unsur senjata yang dibawa ini ternyata justru membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Al-Quran lebih benar. Biiznillah, biiznillah.